Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin, tanggal 13 Maret 2023. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya lah kita boleh ada pada pagi hari ini, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Tidak ada alasan kami tidak untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu amat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini, itu kami yakini dan imani bahwa itu semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu. Mengawali hari kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mampu melakukan firman yang akan bersama-sama kami dengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Pada salib itu, Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru,
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Firman Tuhan. Kasih yang mendamaikan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita menyimak tema kita ini, itu berarti keadaan tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang tidak beres dan tidak aman. Dan itulah yang terjadi dalam jemaat di Efesus. Terkhusus dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa orang-orang Yahudi menganggap diri hanya merekalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Pemahaman-pemahaman seperti ini membuat mereka sulit untuk menerima orang luar atau orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Bahkan mereka menganggap najis untuk masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Kalaupun orang Yahudi bersedia menerima orang non-Yahudi, tentu ada syarat mereka harus mau ikuti tata cara Yahudi seperti sunat dan hukum-hukum lainnya. Ada dinding pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam satu jemaat Efesus pada saat itu. Akan tetapi Bapak Ibu, dinding pemisah itu dirobohkan dan mereka didamaikan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini melalui Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah mendekatkan mereka dengannya dan menjadikan mereka satu sebagai umat Allah. Hubungan yang rusak selama ini antara Allah dan manusia diperbaiki. Perseteruan yang ada di antara mereka dirubuhkan dan didamaikan oleh korban darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kristuslah kurban damai perseteruan antara manusia dan Allah dan juga dengan sesama. Jadi tidak hanya tembok pemisah antara manusia dan Allah yang dirubuhkan, tetapi tembok pemisah antara etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi pun dihancurkan. Dan sekarang umat yang telah didamaikan Kristus disebut sebagai kawan sewarga. Itu ada dalam ayat 19 bacaan kita. Juga menjadi anggota kerajaan Allah yang hidup di bawah pimpinan dan hukum-hukum Allah. Umat yang didamaikan ini juga disebut sebagai keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, secara otomatis relasi antara etnis pun diungkapkan dengan istilah saudara. Tidak ada lagi perbedaan. Selanjutnya di ayat 21-22, umat yang didamaikan itu juga disebut sebagai tempat kediaman Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang-orang yang didamaikan di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah didamaikan, hendaklah kita selalu menyadari diri di hadapan Tuhan. Kita selalu hidup rukun, kita selalu hidup damai,
bahkan lebih dari itu, mari kita selalu menjadi berkat bagi sesama dan bagi seluruh isi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan untuk tetap senantiasa menciptakan kerukunan, kedamaian, menjadi berkat bagi sesama dan bagi seluruh isi dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam menjalani hidup karunia Tuhan sepanjang hari ini, dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu terus bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan, hari ini kami lalui dengan baik. Pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami boleh kami kerjakan dengan baik. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan hidup karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, memberkati upaya yang mereka upayakan. Biarlah lewat semuanya itu Tuhan, berkat kesembuhan mereka boleh terima. Kami berdoa buat segenap orang tua kami dalam menjalani masa yang lanjut usia. Kiranya kasih-Mu, pertolongan-Mu, kiranya penghiburan dari Tuhan tetap senantiasa mereka alami dalam kehidupan mereka. Biarlah iman mereka, pengharapan mereka tetap kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada, biarlah mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Biarlah melalui semuanya itu kami terus merasakan kedamaian yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ini kami yang datang menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.